Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan membahas tentang sistem manajemen basis data pada bab 6 pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pertama, ada organisasi data yang terdiri dari 4 bagian, yaitu hierarki data, field data, record, dan file. Hierarki data adalah data bisnis yang secara tradisional ini telah diorganisasikan ke dalam suatu hierarki field data yang bergabung untuk membentuk record. Dan record inilah yang bergabung dalam membentuk file. Kedua, field data, yaitu unit data yang terkecil yang mencerminkan jumlah data terkecil yang akan ditarik dari komputer pada satu waktu. Ketiga, record, yaitu suatu koleksi field data yang saling berhubungan. Keempat, file, yaitu koleksi record yang saling berhubungan seperti satu file dari seluruh record yang berisi field kode-kode mata kuliah dan namanya. Selanjutnya, basis data, yang merupakan kumpulan dari seluruh data berbasis komputer sebuah perusahaan. Definisi sempitnya, basis data merupakan kumpulan data yang berada di bawah kendali peranti lunak. Selanjutnya, spreadsheet sebagai basis data sederhana, yaitu secara konseptual serupa dengan sekumpulan tabel-tabel yang saling berhubungan. Selanjutnya, flat files, yaitu suatu tabel yang tidak memiliki kolom-kolom yang berulang. Selanjutnya, field kunci, yaitu kombinasi field yang berisi satu nilai yang secara unik mengidentifikasi masing-masing record dalam tabel. Dan terakhir adalah tabel-tabel yang berhubungan, yaitu tabel tersebut berbagi satu field yang sama. Selanjutnya ada struktur basis data. Struktur basis data ini dibagi menjadi 3, yaitu struktur basis data hierarkis, di mana struktur ini dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi. Selanjutnya, struktur basis data jaringan. Struktur ini dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record-record tertentu, memungkinkan satu record tertentu merujuk pada semua record lainnya dalam basis data. Ketiga, ada struktur basis data relasional. Konsep dari suatu struktur basis data yang terdiri atas tabel-tabel, di mana relasi ini akan mudah untuk dipergunakan dan dipahami. Selanjutnya ada contoh dari basis data relasional, yaitu ada basis data jadwal, konsep basis data, independensi data, dan kamus data. Basis data jadwal ini dibuat dengan menggunakan piranti lunak sistem manajemen basis data atau Microsoft Access. Konsep basis data ini adalah suatu urutan yang logis dan tepat, meskipun masing-masing record dari basis data tersebut tersebar di banyak file dan terletak di seluruh penjuru ruang penyimpanan komputer. Independensi data, kemampuan untuk melakukan perubahan pada struktur data tanpa melakukan perubahan pada program aplikasi yang memproses data. Dan terakhir ada kamus data, yaitu mencakup definisi dari data yang disimpan di dalam basis data dan dikendalikan oleh manajemen basis data. Selanjutnya ada membuat basis data. Dalam membuat basis data ini kita memerlukan 2 pendekatan dasar untuk menentukan kebutuhan data, yaitu pendekatan yang berorientasi pada proses. Ketika suatu perusahaan memilih pendekatan yang berorientasi pada proses, maka perusahaan tersebut akan menjalankan urutan sebagai berikut, yaitu mendefinisikan masalah, mengidentifikasi keputusan yang dibutuhkan, menjabarkan kebutuhan informasi, menentukan pemrosesan yang dibutuhkan, dan menentukan spesifikasi kebutuhan data. Kedua, pendekatan pemodelan perusahaan. Meskipun pendekatan proses oriented ini memungkinkan kebutuhan dari masing-masing sistem dapat didefinisikan dengan satu cara yang logis. Kelemahan dari pendekatan pemodelan perusahaan ini adalah kesulitan dalam mengaitkan data dari satu masalah bisnis ke data dari masalah bisnis lainnya. Kelemahan ini dapat diatasi dengan pendekatan pemodelan perusahaan. Selanjutnya, teknik-teknik pemodelan data. Dalam teknik pemodelan data ini terdapat sejumlah teknik, namun hanya memusatkan pada 2 saja, yaitu diagram relasi entitas, di mana ketika pengguna dan spesialis informasi ini mulai berkomunikasi tentang kebutuhan data untuk suatu sistem informasi, maka mereka akan berbicara mengenai pengumpulan field data yang saling berhubungan. Hubungan antar entitas ini tidak ditentukan oleh field data yang sama dalam masing-masing entitas, karena selama tahap awal pengembangan, field data ini sebenarnya tidak diketahui. Kedua, diagram kelas. Diagram kelas ini terdiri atas kelas-kelas yang memiliki nama, field dalam kelas, dan tindakan yang dilakukan atas kelas. Diagram kelas ini terlihat serupa dengan diagram relasi entitas, namun diikutsertakannya tindakan yang dioperasikan pada data dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana data dan aplikasi bekerja sama. Selanjutnya menggunakan basis data. Pada laporan dan formulir terdiri dari
bagian, yaitu formulir. Formulir secara tipikal menampilkan satu record dalam satu waktu dan tidak memberikan ikhtisar data, serta biasanya tidak melakukan agregasi data dari banyak tabel basis data. Navigasi, yaitu pengguna dapat melakukan navigasi dari satu record ke record berikutnya dengan mempergunakan baris navigasi yang berada di bawah bagian formulir. Akurasi, formulir akan menjalankan definisi field data yang telah ditentukan ketika basis data ini dibuat. Konsistensi, yaitu hal yang sangat penting ketika nilai field dalam satu tabel dipergunakan untuk menggabungkan record ke tabel yang lain. Penyaringan, basis data ini dapat memiliki jumlah data yang sangat banyak. Subformulir, entry ke dalam subformulir secara otomatis akan dihubungkan dengan record formulir. Query adalah suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan record yang dipilih. Bahasa query terstruktur, kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan basis datanya. Pemrosesan basis data lanjutan. Jika ingin mengetahui jumlah dari seluruh nilai untuk proyek-proyeknya, maka dalam setiap mata kuliah di setiap jurusan, maka OLAP akan berguna. Selanjutnya ada personal basis data yang dibagi menjadi 3, yaitu administrator basis data, programmer basis data, dan pengguna akhir. Administrator basis data adalah spesialis informasi yang ahli dalam mengembangkan, menyediakan, dan mengamankan basis data. Administrator basis data ini mengawasi seluruh aktivitas-aktivitasnya. Tugas-tugas ini dibagi menjadi 4 area utama, yaitu perencanaan, implementasi, operasi, dan keimanan. Programmer basis data ini menunjukkan spesialisasi dan seleksi tingkat tinggi, karena basis data ini merupakan pusat penyimpanan fakta bagi perusahaan. Keuntungannya adalah basis data perusahaan hanya diakses satu kali saja dan pemrosesan basis data lebih lanjut akan terjadi hanya pada sumber daya komputasi pengguna, sehingga akan memberikan tingkat efisiensi yang lebih tinggi bagi pengguna basis data. Pengguna akhir, mereka membuat laporan dan formulir, memberikan query kepada basis data dan menggunakan jawaban dari pertanyaan basis data mereka untuk pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi perusahaan dan unsur pokok lingkungannya. Dalam menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif dibagi menjadi 2, yaitu ada keuntungan di BMS dan kerugian di BMS. Keuntungan di BMS ini ada 4, yaitu mengurangi pengulangan data, mencapai independensi data, mengambil data dan informasi dengan cepat, dan keamanan yang lebih baik. Sedangkan kerugiannya ada memberi peranti lunak yang mahal, mendapatkan konfigurasi peranti keras yang besar, dan mempekerjakan dan memelihara staf DBA. Ringkasannya, pada basis data relasional telah menjadi struktur basis data yang dominan di dalam perusahaan karena 2 alasan. Pertama, secara konseptual mudah untuk dipahami, dan kedua, struktur basis data relasional mudah untuk diubah karena menggunakan hubungan implisit di antara kita. Memahami struktur basis data dimulai dengan memahami peranan yang dimainkan oleh data dalam pengambilan keputusan. Jika perusahaan ingin mengambil keuntungan dari kesamaan masalah di antara area-area bisnis, perusahaan tersebut dapat menerapkan pendekatan pemodelan perusahaan. Data pada umumnya didapatkan kembali melalui laporan dan formulir. Akan tetapi, dengan para manajer membutuhkan akses langsung yang lebih cepat atas data, mereka lalu menulis query basis data mereka sendiri. Selesai, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.